Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi semuanya. Kita kembali berjumpa di mata pelajaran ekonomi bisnis bersama Pak Eko Prasetyo. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hukum dan elastisitas permintaan. Ya, namun sebelumnya marilah kita buka kegiatan belajar kita pada hari ini dengan berdoa agar apa yang kita laksanakan selalu diberikan kemudahan. Berdoa dipersilakan. Baiklah, untuk hari ini kita akan mengawali dengan Pak Eko menyampaikan materi pokok yang akan kita bahas, yakni tentang hukum dan elastisitas permintaan dan kompetensi dasar atau kemampuan yang akan Anda miliki setelah mempelajari tentang hukum dan elastisitas permintaan adalah Anda diharapkan nanti mampu memahami hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan keseimbangan dasar, dan yang kedua adalah menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar suatu produk. Berikutnya adalah tujuan mempelajari materi tentang permintaan dan elastisitasnya adalah setelah mempelajari materi, Anda diharapkan mampu yang pertama menjelaskan hukum permintaan dengan benar, yang kedua mendeskripsikan konsep elastisitas permintaan dengan baik, dan yang ketiga adalah menganalisis elastisitas permintaan pasar suatu produk dengan baik. Baiklah, kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Bahwa hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Kenapa dikatakan hubungan yang bersifat negatif antara harga barang dengan jumlah permintaan? Yakni apabila harga suatu produk naik, maka jumlah barang yang diminta menurun. Begitu pula sebaliknya, apabila harga barang rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Maka disitulah letak hubungan negatif antara harga dengan jumlah permintaan. Bisa kita lihat penjelasan tentang hukum permintaan dengan sajian tabel di layar. Bisa kita lihat di kolom sebelah kiri ada harga barang per unit dalam rupiah, kemudian yang kolom sebelah kanan adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Ketika harga barang per unitnya berada di angka Rp5.000, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen sebesar 5 unit. Kemudian ketika ada kenaikan barang menjadi ada kenaikan harga barang menjadi Rp10.000 per unit, maka permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan menjadi 4 unit. Dan begitu seterusnya sampai dengan harga Rp25.000, maka jumlah barang yang diminta hanya 1 unit. Begitulah hubungan negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Ketika tabel permintaan tadi kita sajikan sebagai sebuah kurva, maka kita akan melihat hubungan semacam ini. Jadi kurvanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yakni ketika harganya Rp5.000, maka permintaannya 5 unit. Kemudian ketika harganya Rp10.000, itu permintaannya mengalami penurunan menjadi 4 unit. Atau ketika kita balik, kita melihat harga yang dari harga tertinggi kemudian mengalami penurunan, maka permintaannya akan mengalami kenaikan. Kita lihat ketika harganya Rp25.000 per unit,
maka jumlah permintaannya hanya sedikit, yakni 1 unit saja. Namun ketika harganya mengalami penurunan menjadi Rp20.000 per unit, maka barang yang diminta bertambah menjadi 2 unit dan seterusnya sampai dengan harga paling murah yakni Rp5.000, maka jumlah barang yang diminta menjadi maksimal yakni 5 unit. Maka bisa dikatakan kurva permintaannya mengalami slope negatif atau terjadi penurunan dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Di dalam permintaan sendiri, selain tadi sudah kita saksikan tentang hukum permintaan, di mana terjadi hubungan negatif antara harga barang dengan jumlah permintaannya, ada kemudian permintaan itu disaksikan dalam sebuah fungsi matematika, ya, yakni menjadi fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan merupakan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang. Secara matematis, fungsi permintaan dapat ditulis dalam bentuk seperti berikut. QD sama dengan A minus BP. QD adalah quantity of demand atau jumlah barang yang diminta. A itu adalah konstanta, angka yang sifatnya nanti tetap, sudah diketahui begitu. Kemudian B itu adalah koefisien pengarah atau slope yang nantinya pasti akan bernilai negatif untuk fungsi permintaan. Sedangkan P besar adalah price atau harga. Itulah fungsi dari permintaan atau permintaan ketika disajikan dalam sebuah rumusan matematis. Ya, oke, ada sebuah contoh soal yang bisa kita lihat bersama. Diketahui fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 100 min 2P. Berapakah banyaknya barang yang diminta pada saat harganya Rp10 per unit? Jawabnya adalah pada saat harga atau P-nya sama dengan 10, maka fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 100 dikurangi atau minus 2 kali 10 sama dengan 100 dikurangi 20 sama dengan 80. Jadi pada saat harganya 10 per unit, Rp10 per unit, maka permintaan terhadap barang itu sebanyak 80 unit. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Selain hukum permintaan beserta dengan tabel, kemudian kurva, dan juga fungsi dari permintaan itu tadi, kita akan berbicara selanjutnya yakni tentang elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Ya, elastisitas permintaan mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Ya, jadi dengan berubahnya harga, maka akan terjadi perubahan permintaan, entah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, kemudian seberapa besar tingkat perubahan kenaikan maupun penurunan permintaan akan barang dengan perubahan harga, itu nanti akan diukur dengan yang namanya elastisitas permintaan. Atau seberapa peka sih, seberapa peka begitu ya, seberapa sensitifkah perubahan harga itu akan mempengaruhi perubahan permintaan. Dan elastisitas permintaan itu ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Nah, elastisitas sendiri nanti akan bernilai ya. Jadi ini juga ada unsur matematisnya. Jadi elastisitas nanti akan disimbolkan dengan angka-angka yang dimulai dari nilainya itu sama dengan 0, kemudian lebih besar dari 0 tapi tidak lebih besar dari 1, kemudian ada juga yang sama dengan 1, dan juga ada yang tak terhingga. Nanti akan mempunyai arti yang tersendiri berdasarkan dari angka yang didapatkan dari elastisitas.
Baik, berikutnya adalah perhitungan elastisitas permintaan. Itu dirumuskan dengan